Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai sinkronus e-learning pada Google Classroom. Sebelumnya, saya perkenalkan kami dari S1 Teknik Informatika Offering B. Di sini saya Lila Andana Fitri dan anggota kelompok saya yaitu Yahya Amiruddin, Rizky Aditya, dan juga Wika Hardianto. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai sinkronus dan asinkronus e-learning. Di sini terdapat 2 poin, yaitu student center dan internet base. Untuk yang student center, sinkronus dan asinkronus e-learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan student center yang berakar pada konstruktivis theories of learning atau teori pembelajaran konstruktif. Yang kedua yaitu internet based, yang sesuai dengan namanya, model ini bertumpu pada teknologi internet. Dengan menerapkan model ini, pembelajaran bisa dilakukan secara jarak jauh. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sinkronus e-learning. Di mana sinkronus e-learning ini melibatkan studi online yang dilakukan via chat rooms. Pembelajaran semacam ini hanya dapat terjadi secara online. Komunikasi online membantu siswa tetap terhubung dengan guru dan sesama siswa. Ini disebut pembelajaran sinkronus karena sistem ini memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru atau siswa mereka secara instan melalui pesan instan. Untuk yang selanjutnya yaitu asinkronus e-learning. Di sisi lain, ada yang namanya asinkronus e-learning, di mana metode ini dapat dilakukan secara online atau offline. Asinkronus e-learning melibatkan kursus yang dikirim melalui web, email, dan pesan yang diposting di forum online. Siswa tidak memiliki akses kepada pesan instan melalui forum online ini. Manfaat dari asinkronus e-learning adalah dapat dilakukan secara mandiri tanpa menunggu rekan lain menanggapi. Apa perbedaan dari keduanya? Perbedaan yang dapat dilihat di sini antara sinkronus e-learning dan asinkronus e-learning adalah chat dan feedback langsung. Dengan pembelajaran yang sinkron, pelajar dapat menerima feedback langsung dari sesama siswa atau guru mereka melalui chat room. Sedangkan untuk pembelajaran asinkron tidak memungkinkan jenis interaksi itu. Jika seseorang kesulitan menjawab pertanyaan, mereka tidak dapat langsung meminta bantuan. Kemudian lagi, dengan pembelajaran asinkron dapat melakukannya sendiri yang tidak memungkinkan dilakukannya dengan pembelajaran sinkron. Di sini ada contoh dari perbedaan dari sinkron dan juga asinkron. Untuk yang sinkronus, misalnya, sebagai mahasiswa, Anda harus menonton kuliah pada waktu tertentu. Anda dapat berinteraksi dengan siswa lain tentang jawabannya, dan dosen juga dapat membaca jawaban Anda segera dan berinteraksi dengan siswa selama kuliah ini. Nah, jenis kuliah ini harus diberikan secara online. Sedangkan untuk asinkronus, Anda dapat membayangkan jika Anda dapat menonton kuliah sesuai keinginan Anda sendiri dan Anda tidak dapat mendiskusikan jawaban Anda dengan teman sekelas Anda secara langsung, maka jenis kuliah ini dapat diberikan secara offline. Untuk yang di sini pembahasan selanjutnya yaitu adalah Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah aplikasi gratis yang disediakan Google untuk membantu para guru atau tenaga pendidik lainnya dalam proses belajar mengajar. Proyek Google Classroom diumumkan secara resmi pada 6 Mei 2014 sebagai bagian dari program G Suite for Education. Pada Januari 2015, Google meluncurkan Google Classroom dalam versi aplikasi seluler. Aplikasi ini tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Sebagai bahan integral dari G Suite, aplikasi ini mengikat Google Drive, Google Docs, Google Sheets, dan Slides, dan juga Gmail secara bersama-sama untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. Fitur-fitur yang ada di Google Classroom ini, yang pertama yaitu ada stream atau forum. Stream atau forum ini adalah halaman aktivitas yang menampilkan pengumuman, pertanyaan diskusi,
materi bahan pengajaran, dan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen. Di halaman ini, guru dan siswa dapat langsung berinteraksi atau saling berinteraksi. Sayangnya, karena ini terintegrasi dengan email, setiap interaksi meskipun hanya komentar mendapatkan notifikasi pada email. Jadi semakin banyak yang komentar, kita juga banyak menerima email pemberitahuan. Untuk fitur yang kedua yaitu ada classwork atau tugas kelas. Pada halaman ini, classwork merupakan halaman yang dapat digunakan oleh guru membuat tugas atau membuat materi pengajaran. Sedangkan untuk grades atau nilai adalah halaman untuk mengatur penilaian dari setiap tugas yang diberikan. Untuk fitur yang selanjutnya yaitu ada people atau anggota, di mana fitur people atau anggota ini menampilkan daftar anggota kelas yang berhubungan dengan kelas yang dibuat oleh guru atau dosen. Yang selanjutnya yaitu ada grades atau nilai. Nilai didapat setelah siswa menyelesaikan classwork atau tugas dari guru atau dosen masing-masing. Nah, nilai ini ditampilkan di masing-masing akun Classroom tanpa anggota lain tahu tentang nilainya, yaitu dari 0 sampai dengan 100. G-Class ini termasuk golongan dari synchronous e-learning. Dari beberapa teori yang terdapat di sini, yang mendukung G-Class merupakan synchronous e-learning. Yang pertama yaitu teknologi yang mendukung, karena sekarang ini teknologi internet dan komputer telah mendukung penggunaan G-Class dan dapat dimaksimalkan. Untuk teori yang kedua yaitu isu social distancing. Saat ini dunia sedang dilanda wabah corona dan banyak negara menyerukan social distancing. Kondisi ini membuat Google Classroom dapat berguna sebagai media pembelajaran di sekolah dan kampus. Untuk teori yang ketiga yaitu real time, di mana Google Classroom memiliki dukungan teknologi real time dari Google yang memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Untuk teori yang selanjutnya yaitu pengelolaan yang mudah, di mana Google Classroom dirancang oleh desainer dan programmer expert Google sehingga menghasilkan produk yang mudah digunakan dan dikelola. Untuk yang kelima yaitu memudahkan pengajar. Di Google Classroom ini memiliki fitur classwork yang memudahkan tenaga pengajar dalam memberi tugas ke siswa dan menilainya dengan mudah. Untuk yang keenam yaitu fitur yang lengkap. Selain fitur-fitur utama yang sudah disebutkan di awal tadi, Google Classroom ini juga memungkinkan untuk melakukan pembuatan kuis yang terintegrasi dengan Google Form, e-book yang terintegrasi dengan Google Drive, dan penyisipan link dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tentang multimedia di Google Classroom. Pada multimedia Google Classroom ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu sharing file, di mana setiap pengguna diberi akses untuk sharing berupa media e-book, video maupun MP3 ataupun juga gambar secara mudah dan gratis yang terintegrasi dengan Google Drive. Yang kedua yaitu edit file, di mana orang pengguna dapat diberi opsi untuk melakukan edit atau hapus pada file yang telah di-share. Untuk yang ketiga yaitu aksesibel oleh pengajar dan siswa. File yang disaring bisa dengan mudah diakses oleh anggota yang diundang dalam kelas. Sekian penjelasan atau pembahasan mengenai Synchronous pada Google Classroom. Apabila ada salah ucap atau salah penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.